selagi itu sebuah hal yang positif, kenapa enggak? Itu kan rating yang saya perhatiin untuk Palala responnya luar biasa, bos. Karena ada 2 pendatang baru lah, tanpa mengecilkan arti yang lain atau apa. nah, bagi saya pencapaian hari ini itu bukanlah sebuah titik tertinggi dari apa yang tidak kecewa, dan mereka masih tetap nyaman untuk berada pada saat di dalam kabin bis kami. Apakah Bos Egy menyangka respon dari atau apa dari masyarakat ini, apa Bos Egy sudah memprediksi bakal seperti ini gitu dari kawan kalau udah besar dari lawan ya gitu. Kenapa Bos Palala bisa melapurkan hati kepada gadis? Kan kalau misalnya orang Nawa tuh Bos Egy melawan. Kita lihat ini kan tahun pertamanya Palala. Nah, sekarang sudah ada insya Allah 10 armada dari Palala. Ada target tersendiri nggak dari rencana Bos Egy itu untuk mengakhiri tahun 2020? Sudah mau larut senja ini kan, larut senja gitu. Jadi ya langsung perjalanan. Dan kita sempat nikmati tadi makanan termewah buat Bang Haji Chandra. Let's go to bed! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Jumpa lagi bersama Bang Haji Channel. Salam sehat dan murah rezeki selalu buat kita semua. Pada hari ini Bang Haji yang katanya sejago kandang sekarang berada di Jawakarta atau di Jakarta, bosku. Wah, lihat gedung-gedung tinggi nih, bosku. Dan bagaimana keseruan video kali ini? Tetap pantengin channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Kebetulan hari ini kita disetirin oleh siapa lagi kalau bukan sang Bos Palala. Apa kabar, Bos? Alhamdulillah sehat Bang Haji. Ini saya kebetulan kita di Jakarta ini, Bos, karena apapun tentang Bos saya akan coba sedikit biar maksudnya tujuannya biar beginilah Bos Palala dari dekat. Nah, jadi saya mau coba izin Bos ngambil Bos, kan kebetulan hari ini Bos janjian mau ketemu salah satu orang yang mungkin akan interview atau wawancara Bos juga. Jadi saya coba ambil gambar itu. Menurut Bos gimana, Bos? Gak jadi masalah Bang Haji. Ya. Jadi kalau sepanjang hal-hal yang positif, baik itu tentang Palala atau apapun, Bos selalu dukung. Oh, selagi itu sebuah hal yang positif, kenapa enggak? Itu kan kalau itu sifatnya sebuah hal yang positif, bakal menguntungkan bukan bagi diri saya sendiri, tapi bagi orang lain juga. Ngomong-ngomong nih, Bos, yang santer beredar kan sekarang 09, 010 akan segera rilis. Sesuai yang pernah saya Bang Ajay kemarinnya tanya ke Bos, apakah rilis bis dulu atau menikah duluan? Kalau bisa kemarin kan sejalan. Apakah itu akan sesuai rencana nanti, Bos? Insya Allah kayaknya.
Jadi sekarang posisi kita di mana ini? Jalan apa ini, bos? Saya kebetulan nggak betul hafal lah Jakarta. Tol dalam kota. Tol dalam kota ini ya. Jadi kita akan menuju ke daerah mana ini? Oh, Sudirman. Sudirman ya. Sudirman berarti pusat perkotaan ini berarti ya, pusat yang ini ya. Jadi apakah nanti setelah kalau awalnya planningnya kan rilis bis dulu. Setelah itu sama-sama menunaikan tugas lah, menunaikan janji dua-duanya itu kan. Tapi mengakhiri masa lajang gitu bos ya. Jadi pertama awalnya bis dulu kan, untuk ya yang kedepannya untuk bis ini kita para penonton Bang Ajay bisa ngikutin dari vlog-vlognya atau video-videonya nanti gitu. Dan ngomong-ngomong bos, kan udah berapa lama Pelala berdiri nih bos? Sekitar 7 bulanan udah ada. Iya, 7 bulan 8 bulan. 7 bulanan. 7. Iya. Kalau menurut Bang Ajay sendiri, kok enggak Bang kayak talu atau apa, kebetulan karena kita berdua atau apa enggak ya? Rating yang saya perhatiin untuk Pelala responnya luar biasa bos. Karena ada 2 penantang baru lah, tanpa mengecilkan arti yang lain atau apa. Tapi untuk Pelala di atas, menurut bos sendiri gimana bos? Bagi saya tidak pernah beranggapan kalau ini bakalan di atas. Saya lebih berharap kalau ini masih banyak PR yang harus kita kerjakan ke depannya. Masih banyak yang harus kita evaluasi untuk ke depannya. Karena ini bukan hanya bergerak jangka pendek, tapi jangka panjang. Nah, bagi saya pencapaian hari ini itu bukanlah sebuah titik tertinggi dari apa yang kita targetkan. Bagi saya ini baru awal dan baru mulai berjalan. Kita lihat ke depannya, planning ke depannya seperti apa, progresnya ke depannya seperti apa, prospeknya seperti apa, dan bagaimana cara pelayanan agar ke depannya customer dan pelanggannya Pelala itu tidak kecewa dan mereka masih tetap nyaman untuk berada pada saat di dalam kabin bis kami. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Jadi Bos Egi kan apakah Bos Egi menyangka respon dari atau apa dari masyarakat ini, apa Bos Egi sudah memprediksi bakal seperti ini gitu? Awalnya kita cuma lebih fokus gimana cara meningkatkan sebuah pelayanan. Kita tidak pernah berpikir sejauh ini kalau ternyata trafficnya bisa sebagus ini. Karena dari awal kita hanya ingin membangun sebuah konsep pelayanan semaksimal mungkin, tapi sampai hari ini itu belum bagi pandangan saya itu masih belum maksimal karena masih ada beberapa komplainan yang kami dapatkan, beberapa kritikan dan saran dari para pelanggan setia Pelala. Nah, dari yang menyebut kritikan tadi Bos, itu Bos Egi pernah membaca, pernah melihat, memantau atau bagaimana Bos? Saya memantau terus makanya. Oh, memantau ya. Nah, mungkin Bang Egi ada menjawab sendiri atau apa dari kritikan-kritikan itu, atau diam-diam merubah dari kritikan ini tanpa maksudnya menjawab komentar atau apalah gitu. Saya lebih banyak langsung bertindak gitu. Karena bagi saya kalau itu sebuah hal yang positif bahkan saya bangun sebesar mungkin, tapi kalau itu sebuah hal yang negatif bahkan saya tindak secepat mungkin agar itu tidak menjadi akar. Lebih baik berbenah ketika sebuah hal itu terjadi ketika masih kecil, jangan ketika dia sudah begitu besar. Ibarat api lah gitu ya. Kecil jadi kawan, kalau udah besar jadi lawan ya gitu kan. Jadi Bos, kembali kita ngobrolnya ngalor ngidurnya aja nih Bos. Kenapa
Bos Palala bisa melabuhkan hati kepada gadis. Kan kalau misalnya orang awak tuh Bos Egi melalang warna lah atau pacaran atau apa-apalah dengan yang lain. Tapi kalau dapet je orang awak juga, kenapa jatuh hati atau melabuhkan hati ke gadis Betawi Sunda ini, Bos? Jangan bilang terlalu itu kena jodoh Banjai, jangan ya, itu kan jawabannya kamu klise aja gitu kan. Takdir, rezeki, mau jodoh kita kan nggak ada yang tahu. Iya. Nah, emang udah jalannya di sini, emang udah kehendak yang dari atas seperti ini, ya saya sendiri juga nggak bisa memungkiri, karena kita jalanin ini bukan hanya sekedar dari sekarang, itu dari dulu saya masih kuliah, dari saya masih baru pertama-tama Jakarta sih kalau nggak salah saya. Berarti kenal sang gadis ini sudah lama ya, udah. Bos? Sudah berapa lama jalan nih berarti nih, Bos? Ada 6 tahunan. 6 tahunan. Oh, berarti sudah sama matang lah ya. Udah ya mungkin si Dea punya rencana sendiri, Bos punya planning sendiri juga. Jadi sekarang sudah merasa peluang klop dijadikan lagi gitu kan. Peluang klub dari dulu itu kan terkendala sebenarnya. Karena saya masih berpikir ekspansi. Cuman di lain sisi saya pikir mau sampai kapan saya mikir ini semua? Kapan saya mikir untuk diri saya sendiri? Dan terus mama mungkin mendesak juga atau gimana gitu kan, bilo kau ini pasti itu mungkin gitu ya. Di rencana Bos Egi itu kapan? Ini agak terlalu kepo aja gimana nih, biar sekalian ini mumpung lagi langkahnya ketemu Bos Egi ini, nikahnya kapan tuh? Insya Allah kalau nggak ada halangan itu di tanggal 9. Tanggal 9. Apakah pesta di Jakarta dulu atau di Solo dulu atau gimana, Bos? Jakarta dulu ya. Habis itu baru di Solo gitu ya. Kan nggak seru juga dong. Aslinya orang Solo tiba-tiba nikahnya di Jakarta aja gitu kan. Tetap ada ya. Jadi bakalan ada Palala Barale Gadang. Insya Allah. Kalau nggak ada merelek ketek. Iya, pokoknya kalau Bang Anjay sini mewakili rekan-rekan Bismania atau apa, mudah-mudahan ada undangan lah nanti, Bos ya. Ada acara khusus Bismania-nya, ada section. Kalau Bang Anjay sendiri kan tipikalnya lebih suka interaksi. Ada sectionnya sendirilah untuk sekedar wawancara berapa baru teman-teman nanti ya. Dan kita sekarang di mana ini? Kita ngikut aja, tergantung Bos Egi membawa ini. Semanggi udah masuk belum? Oh ini belum ya. Tomang. Oh Tomang ini. Tomang kayaknya ada jalan layang. Nah apa pernah sini dulu. Tomang. I can feel the power, Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really saving, I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends, I'll be on the path, I just gotta get it. Cause I got my mind on some bigger things. So man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I've been gonna be man, I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring. When I'm knocking it out, when I'm back with the win. Cause I am just up on the journey, you just know that I'm just going insane. There's some things that I might see, and when I do, I could never get no sleep. Cause I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you won't go see. See my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all. Coming in, I'ma play it now, I'ma kill him dog, I'ma play the ball. Cause I gotta go and get it, man, I really just need it. Tell these guys that they can beat it, I'ma give it, I'ma grab it, man. Take it, never receive it, I'ma make it mine. I'm explosive like a mine, I've been working every time, yeah, I do it on the grind. I'ma shine
grind, yeah, every single day. I'ma kill this competition, cause I'm going so insane. Hey, I'm really going so insane, yeah, I guess really ran through the pain. But I'm just back on my path, and I fixed it, now it's really okay. So I ain't gonna waste, yeah, my chance and just my time. So I'ma be a monster, I'ma kill him, this is mine, yeah, yeah. I am ready to fire, I got a million desires that I just need to go achieve, I just need to acquire. So I've been climbing up this ladder, yes I'm going up higher. I need to do it till the day that I might retire. Jadi Bos Egi, untuk ini kan kalau kita lihat ini kan tahun pertamanya Palala. Nah, sekarang sudah ada insya Allah 10 armada dari Palala. Ada target tersendiri nggak dari rencana Bos Egi itu untuk mengakhiri tahun 2022 ini, Bos Egi? Kalau target secara penambahan itu tidak ada. Kalau target bisnis ada, target penambahan nggak ada. Jadi biarkan itu berjalan seiring berjalannya waktu dan sesuai kebutuhannya. Jadi kalau kebutuhan itu masih meningkat, ya kita tambah. Kalau kebutuhan itu udah tidak meningkat, ya berarti kita stuck dulu di situ. Berarti intinya gini, tunggu saja kejutan-kejutan dari Palala gitu ya. Penting intinya kita selagi bisa berinovasi, kenapa enggak? Jadi soal ini Bos Egi, yang soal trayek gitu kan sudah buka 2 nih. Ada nggak berikutnya nanti? Misalnya trayek kemana gitu Bos Egi? Maksudnya? Soal masalah trayek, misalnya kan sekarang Kelari Priaman, Kelari Payakumbuh gitu kan. Kemarin kan dari Payakumbuh kan udah buka lagi, satu lagi ini. Apa kedepannya nanti ada trayek misalnya Bogor Kadilas dibuka Bandung kan, Bandung sering juga pertanyaan itu. Apa akan segera dibuka atau gimana? Kita lihat nanti ke depannya. Ketika ada penambahan unit, ada penambahan armadanya bertambah dan bisa mencukupi sesuai jalur yang ada, berarti ada penambahan jalur juga Mas. Berarti sudah ada planning untuk kedepannya untuk rute-rute tersebut ya. Cuman sekarang kan kendalanya di armada lah gitu kan. Jadi dengan adanya bertambahnya armada nanti akan dibukalah jalur-jalur tersebut gitu ya. Insya Allah. Karena Bos Egi istilahnya lihat yang di ini dulu gitu ya, bukan maksudnya muluk-muluk, yang pokoknya berjalan dengan mengalir apa adanya gitu ya. Jadi seharian kita jalan-jalan ini, seharian tadi saya coba ngikutin Bos Egi kan, ketemu rekan bisnis, ketemu perantau tadi kan, memang hari-harinya itu begitu setiap hari gitu. Kebanyakan begitu sih. Kebanyakan begitu gitu kan, dan kita pulang sudah mau larut senja ini kan, larut senja gitu kan. Jadi ya untuk perjalanan hari ini beginilah. Dan kita sempat nikmati tadi makanan termewah buat Bang Haji Channel, tahu gejrot gitu kan. Karena langka di Solo gak ada yang jual gitu kan. Masa jauh-jauh dari Solo ke Jakarta mintanya suruh cariin tahu gejrot, diajak makan malah minta tahu gejrot. Jadi buat penonton Bang Haji Channel, jadi intinya begini, Palala itu berjalan apa adanya, tapi mereka punya konsep matang yang selalu mengejutkan. Jadi layak untuk ditunggu. Tetap pantengin channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe.